Pasar dan terbentuknya. Harga pasar. Apa itu pasar? Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa. Dalam konsep ekonomi, pasar tidak selalu merujuk pada lokasi fisik, tetapi lebih kepada interaksi antara permintaan dan penawaran yang mempengaruhi harga barang atau jasa di pasar. Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang diinginkan oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dalam periode tertentu. Secara umum, permintaan akan meningkat saat harga turun, dan sebaliknya, permintaan akan menurun saat harga naik. Hubungan ini disebut sebagai hukum permintaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan suatu barang atau jasa, antara lain. Harga barang itu sendiri. Jika harga barang meningkat, permintaan biasanya menurun. Jika harga barang turun, permintaan cenderung meningkat. Pendapatan konsumen. Semakin tinggi pendapatan, konsumen cenderung membeli lebih banyak barang dan jasa. Harga barang substitusi. Jika harga barang substitusi naik, permintaan untuk barang yang bersangkutan bisa meningkat. Harga barang komplementer. Jika harga barang komplementer turun, permintaan untuk barang terkait bisa meningkat. Selera atau preferensi konsumen. Perubahan selera atau tren mempengaruhi permintaan terhadap barang tertentu. Ekspektasi konsumen terhadap harga di masa depan. Jika konsumen mengharapkan harga barang akan naik, mereka cenderung membeli lebih banyak saat ini. Kurva permintaan. Kurva permintaan adalah grafik yang menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta. Kurva permintaan biasanya memiliki kemiringan negatif, artinya semakin tinggi harga, semakin rendah jumlah permintaan, dan sebaliknya. Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen pada berbagai tingkat harga dalam periode tertentu. Penawaran memiliki hubungan positif dengan harga, artinya semakin tinggi harga, semakin besar jumlah barang yang ditawarkan, dan sebaliknya. Hubungan ini dikenal sebagai hukum penawaran. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Harga barang itu sendiri. Harga yang lebih tinggi mendorong produsen untuk menawarkan lebih banyak barang. Biaya produksi. Jika biaya produksi meningkat, penawaran cenderung menurun karena keuntungan produsen berkurang. Teknologi produksi. Teknologi yang lebih maju dapat meningkatkan efisiensi produksi dan menambah jumlah barang yang ditawarkan. Ekspektasi produsen terhadap harga di masa depan. Jika produsen mengharapkan harga akan naik, mereka mungkin menahan penawaran untuk sementara waktu. Jumlah penjual di pasar. Semakin banyak produsen atau penjual, semakin besar jumlah barang yang ditawarkan. Kebijakan pemerintah. Subsidi atau pajak dari pemerintah dapat mempengaruhi penawaran barang atau jasa tertentu. Kurva penawaran. Kurva penawaran adalah grafik yang menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan. Kurva penawaran biasanya memiliki kemiringan positif, artinya semakin tinggi harga, semakin besar jumlah penawaran, dan sebaliknya. 03. Keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar terjadi ketika jumlah barang yang diminta oleh konsumen sama dengan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen. Pada titik keseimbangan, harga yang berlaku disebut sebagai harga keseimbangan atau harga equilibrium, dan jumlah barang disebut sebagai jumlah keseimbangan. Proses terbentuknya harga keseimbangan. Harga keseimbangan terbentuk melalui interaksi antara permintaan dan penawaran. Jika harga berada di atas harga keseimbangan, terjadi surplus, kelebihan barang, sehingga harga cenderung turun untuk menghabiskan surplus tersebut. Jika harga berada di bawah harga keseimbangan, terjadi kekurangan barang, sehingga harga cenderung naik. Perubahan ini berlangsung hingga mencapai titik keseimbangan. Perubahan dalam keseimbangan pasar. Kenaikan permintaan. Jika permintaan meningkat sementara penawaran tetap, harga dan jumlah keseimbangan cenderung naik. Penurunan permintaan. Jika permintaan menurun sementara penawaran tetap, harga dan jumlah keseimbangan cenderung turun. Kenaikan penawaran. Jika penawaran meningkat sementara permintaan tetap, harga keseimbangan turun dan jumlah keseimbangan naik. Penurunan penawaran. Jika penawaran menurun sementara permintaan tetap, harga keseimbangan naik dan jumlah keseimbangan turun. 04. Jenis pasar. Berdasarkan struktur. Struktur pasar merujuk pada keadaan pasar berdasarkan jumlah penjual dan pembeli, jenis barang yang diperjualbelikan, serta kondisi persaingan di dalamnya. Berdasarkan strukturnya, pasar dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berikut. Pasar persaingan sempurna. Di pasar persaingan sempurna, terdapat banyak penjual dan pembeli,
sehingga tidak ada pihak yang memiliki kendali untuk mempengaruhi harga pasar. Produk yang dijual bersifat homogen dan informasi pasar tersebar sempurna. Contoh dari pasar persaingan sempurna adalah pasar pertanian seperti beras, gandum, dan jagung. Pasar monopoli. Pasar monopoli terjadi ketika hanya ada satu penjual yang menguasai pasar dan tidak ada barang pengganti yang sempurna untuk produk tersebut. Penjual di pasar monopoli memiliki kendali penuh atas harga. Contoh monopoli adalah perusahaan listrik milik negara. Pasar oligopoli. Pasar oligopoli terjadi ketika terdapat beberapa produsen besar yang menguasai pasar. Setiap produsen memiliki pengaruh besar terhadap harga pasar, dan adanya persaingan di antara mereka menyebabkan seringnya perang harga atau low inovasi produk. Contoh pasar oligopoli adalah industri otomotif dan industri telekomunikasi. Pasar persaingan monopolistik. Di pasar persaingan monopolistik, terdapat banyak penjual yang menawarkan produk dengan variasi yang berbeda tetapi masih memiliki sifat substitusi. Penjual memiliki sedikit kendali atas harga karena konsumen memiliki banyak pilihan. Contoh pasar ini adalah pasar pakaian atau produk makanan dan minuman yang memiliki merek berbeda tetapi dengan produk serupa. Burung endemik Pulau Irian adalah cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Yayasan Bahrul Ulum Selalu Jaya. Wassalamualaikum semua.